Tidak bolehkah para investor, para politisi, para konglomerat menjadi seorang zuhud? Kata Ibnu Abbas, kata zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah huruf za, yang kedua adalah huruf ha, dan yang ketiga adalah huruf dal. Apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Majah radhiyallahu anhu ceritakan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang sowan menemui Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pria tersebut bertanya kepada Nabi tentang sebuah amal yang ketika ia kerjakan maka ia bisa dicintai oleh Allah dan sekaligus dicintai oleh sesama manusia. Ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amaltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Wahai utusan Allah, tolong tunjukkan kepadaku sebuah amal perbuatan ketika saya melakukannya, maka ahabbanillahu, maka Allah mencintaiku, wa ahabbanin nas, dan manusia juga mencintai saya. Apa jawab Nabi ketika pria tersebut bertanya agar ditunjukkan sebuah amal yang bisa menyebabkan ia dicintai Allah dan dicintai oleh sesama manusia ketika ia melakukannya? Jawab Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Tinggalkan urusan-urusan dunia, maka niscaya engkau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wazhad fima indan nas, dan tinggalkan apa yang ada di antara manusia, maka engkau akan dicintai oleh mereka. Namun pertanyaannya kemudian, apakah untuk menjadi seorang zuhud kita harus meninggalkan dunia beserta hiruk pikuknya, beserta manis pahitnya? Dengan kata lain, apakah untuk menjadi seorang zuhud kita harus hidup dengan pakaian yang sederhana? Tidak bolehkah para investor, para politisi, para konglomerat menjadi seorang zuhud? Atau pertanyaannya kita rubah, bisakah kita hidup zuhud dengan tetap bekerja dan bahkan hidup mewah? Bisakah kita hidup zuhud tapi berprofesi sebagai politisi, sebagai kontraktor, sebagai pedagang, dan profesi-profesi yang lain, atau yang sekarang familiar di kalangan generasi Z adalah sebagai influencer misalnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, az-zuhdu salasatu ahrufin, az-zayu wal ha'u wad dal. Kata Ibnu Abbas, kalimat zuhud, kata zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah huruf za, yang kedua adalah huruf ha, dan yang ketiga adalah huruf dal. Apa maksudnya? Fazayu zadun lil mi'ad. Huruf za menurut Ibnu Abbas itu adalah simbol dari bekal, zadun lil mi'ad, bekal untuk kehidupan di akhirat. Wal ha'u hadyun lid-din, sedangkan huruf yang kedua, huruf ha, itu simbol dari hadyun lid-din, hidayah dalam beragama. Dan yang ketiga adalah ad-dal. Ad-dal wad-dalu dawamun ala ta'ati, dan huruf dal itu simbol dari dawamun ala ta'ah, konsisten, terus menerus dalam bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kita tidak bisa pagi taat, siang maksiat, sore taat lagi, malam maksiat lagi, sholat terus, maksiatnya jalan, tidak bisa. Kita harus konsisten dalam taat, dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini adalah zuhud. Jadi yang pertama adalah kita hendaknya zadun lil mi'ad, mencari bekal untuk hidup di akhirat nanti. Dengan cara apa? Wa huwa taqwallahi. Zadun lil mi'ad itu adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Namun perlu dicatat, Umar bin Abdul Aziz pernah menegaskan, at-taqwa laisa bisyamin nahari.
Wala biqiyamil laili wat takhliti fi ma baina dzalik. Bertakwa tidak bisa diraih hanya dengan berpuasa di siang hari. Karena Allah memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Senin, Kamis masih kurang puasa Daud. Tidak. Hanya dengan berpuasa, tidak. Wala biqiyamil lail. Allah memerintahkan umat Nabi Muhammad untuk qiyamul lail, khususnya sepertiga yang malam yang terakhir. Tapi itu bukan esensi dari ketakwaan kita. Bahkan wat takhliti fi ma baina dzalik. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan melakukan keduanya. Siang puasa terus, malamnya juga qiyamul lail terus, bukan. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah, oleh nabinya dengan konsep takwa menurut Umar bin Abdul Aziz. Lalu apa itu takwa? Walakinna taqwallahi tarku ma harramallah wa ada'u ma iftaradallah. Tapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu pertama untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, dan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad kita kerjakan. Itulah takwa. Allah memerintahkan kita sholat, kita tunaikan. Allah melarang kita untuk riba, kita tinggalkan. Sebaliknya Allah memerintahkan kita untuk transaksi yang namanya jual beli. Maka ketika kita membutuhkan sesuatu, kita melalui jalan jual beli, bukan dengan jalan yang riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini adalah konsep takwa. Oleh karena itu Nabi pernah menegaskan at-taqwa hahuna sambil menunjukkan ke arah dadanya. Jadi takwa itu adalah sebuah prinsip. Karena Allah memerintahkan kita kerjakan, Allah melarang kita tinggalkan. Kita jadikan ini sebagai prinsip, sebagai way of life, sebagai jalan hidup kita yang kita tempuh. Dan kita konsisten untuk melakukan itu semua. Itu adalah takwa. Dan itu kita bisa konsisten ketika takwa kita taruh di sini. At-taqwa hahuna. Takwa diletakkan di sini. Maka takwa bisa menjadi pedoman hidup. Takwa menjadi prinsip hidup. Maka disitulah kita bisa untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita sesuai dengan perintah Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu harus memulai meletakkan takwa di sini sebagai prinsip hidup, sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman hidup. Kita bisa kemudian untuk terus mengupgrade kualitas ketakwaan kita sehingga bisa menjadi lebih baik. Itu yang pertama yang dimaksud zadun lil mi'ad, mencari bekal untuk kehidupan di akhirat, yaitu dengan cara kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wal ha'u hadyun lid-din. Ha itu adalah simbol dari hidayah dalam kita beragama. Apa maksudnya? Adalah sulukun tariqun yusilu ila at-tariqah al-muhammadiyah. Jadi hak itu adalah hidayah, maksudnya adalah sebuah jalan yang kita lalui, kita tempuh, yusilu ila tariqah al-muhammadiyah, yang akan mengantarkan kita kepada tariqat Nabi Muhammad, kepada syariat Nabi Muhammad, kepada ajaran Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tariqah al-muhammadiyah ini adalah fikih, tasawuf dan akidah, yang mana dalam tradisi Sunni, dalam fikih kita mengikuti salah satu dari 4 madhab. Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Dalam akidah kita mengikuti Asy'ari atau Al-Maturidi. Dalam tasawuf kita mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Al-Ghazali atau Al-Junaidi Al-Baghdadi. Dengan mengikuti inilah kita akan yusilu ila tariqah al-Muhammadiyah, akan sampai dalam beragama kita melalui rel yang sudah ada, yaitu syariat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang inilah yang menyederhanakan firman-firman Tuhan, yaitu Al-Quran, sabda-sabda Nabi, yaitu hadis, menjadi konsep fikih panduan kita dalam beribadah, konsep akidah panduan kita dalam memahami ketuhanan, dan tasawuf yaitu akhlak. Kenapa kok harus ada fikih, harus ada tasawuf? Karena kata Imam Malik, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandak. Orang yang bertasawuf tapi dia tidak berfikih, maka dia menjadi orang yang zindik.
Sebaliknya, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Kalau orang yang berfikih saja tapi dia tidak bertasawuf, maka dia terancam menjadi orang yang fasik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Tapi orang mampu mencapai level hakikat ketika dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengaplikasikan keduanya, dengan menerapkan keduanya, fikih dan tasawufnya. Contohnya dalam sholat. Syarat rukunya dikerjakan, tapi hatinya tidak khusyuk. Di situ tidak ada ihsan. Ihsan inilah bagian dari tasawuf. Ketika kita sholat, syarat rukunya semua dipenuhi. Paling pol kata Al-Ghazali, kita hanya menggugurkan kewajiban kita saja. Kewajiban untuk sholat. Tapi belum tentu sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita harus ikhdarul qulub, harus khusyuk. Yang bahasa sederhananya adalah harus ihsan. Dalam sholat Allahu Akbar, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu ka'annahu yaraka. Bayangkan bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa, karena kita ini sadar kita ini seperti ini, gak mungkin bisa melihat Allah, maka dibalik. Bayangkan bahwa ketika Allahu Akbar, kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerak-gerik tangan kita, hati kita pun diawasi. Ketika kita sholat, apa yang dibayangkan dalam pikiran-pikiran kita selama sholat? Kita bayangkan adalah menghayati bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Kita fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita selama sholat hanya ada di dalam lingkungan sholat itu, bukan memikirkan yang lain. Maka itulah ihsan. Sehingga kemungkinan besar sholat kita diterima itu jauh lebih besar daripada Allahu Akbar tapi yang dipikirkan kerjaan, Allahu Akbar tapi yang dipikirkan adalah tugas kuliah, Allahu Akbar tapi yang dipikirkan adalah hal-hal lain yang ada di luar sholat. Inilah pentingnya menghadirkan tasawuf dan fikih dalam beribadah. Ini contoh sederhana, ada contoh-contoh lain yang bisa kita berikan, tapi agar video ini tidak terlalu lebar, maka itu adalah contoh sederhana yang bisa kita berikan. Kenapa harus bertasawuf dan berfikih dalam beribadah. Yang lainnya, at-tariqah al-Muhammadiyah itu adalah akhlak. Kita harus mengedepankan akhlak. Baik itu akhlak kita kepada Allah maupun akhlak kita dengan sesama manusia atau makhluk-makhluk lainnya. Termasuk binatang-binatang yang tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Itu harus ada akhlaknya. Makanya dalam babul dzabihah saja dalam fikih diatur bagaimana cara kita menyembelih sehingga tidak menyakiti hewan yang disembelih. Itu termasuk bagian dari akhlak. Kenapa? Karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Nabi itu diutus untuk membawa misi besar, yaitu menyempurnakan akhlak yang saat itu sudah carut marut. Akhlak pada masa jahiliyah sudah hancur. Bayangkan ketika ada ayah meninggal, ibunya ini bisa diwariskan. Bahkan bisa dijual oleh anaknya sendiri ke pasar budak. Belum akhlak-akhlak yang lainnya. Minum khamr dan lain sudah bebas merajalela pada masa itu. Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak itu. Ini adalah thariqah al-Muhammadiyah. Jadi thariqah al-Muhammadiyah adalah bagaimana kita dalam beribadah harus sesuai dengan panduan fikih, tasawuf, dan akidah kita juga dibenarkan. Dan itu disempurnakan dengan akhlak kita. Yang terakhir, zuhud itu adalah ad-dal, dawamun 'ala ta'at. Kita harus konsisten, harus terus-menerus menjaga ketaatan kita. Jangan sampai sholat terus maksiatnya jalan. Itu jangan sampai terjadi. Kenapa? Al-Ghazali menegaskan, la khaira fi khairin la yadum wa la syarra fi syarrin la yadum. Tidak ada kebaikan yang tidak berlanjut, yang tidak dilakukan terus-menerus, begitu juga tidak ada kejelekan yang dilakukan hanya sementara saja. Siang, pagi katakanlah maksiat, kemudian siang tobat, itu bukan kejelekan, tapi sebuah kebaikan. Kenapa? Karena dia tobat, dia menyadari kesalahan-kesalahannya, menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Sebaliknya, pagi hari taat, menjalankan semua perintah Allah, termasuk yang sunnah-sunnah, tapi siangnya maksiat. Itu bukan sebuah kebaikan. Kenapa? Karena tidak dilanjutkan terus-menerus. Itu kata Al-Ghazali, la khaira fi khairin la yadum wa la syarra fi syarrin la yadum.
Tidak ada kebaikan yang tidak dilakukan terus-menerus. Begitu juga tidak dinamakan sebuah kejelekan ketika dia tidak dilanjutkan. Yang lainnya, kenapa kok harus dawamut ta'at? Karena Nabi menegaskan, ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal ibadah yang dilakukan terus-menerus meskipun hanya sedikit. Membaca sholawat sehari cuma 10 kali, tapi terus istiqomah setiap hari. Itu lebih baik daripada sehari 10.000, 100.000, tapi kemudian 1 minggu, 2 minggu, bahkan sebulan, 2 bulan sama sekali tidak membaca sholawat. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Kedua, untuk untuk terus beragama, beribadah sesuai dengan at-thariqah al-Muhammadiyah, sesuai dengan aturan-aturan fikih, aturan tasawuf, dan akidahnya juga sesuai dengan apa yang dibawa oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Dan yang ketiga adalah ad-dal. Semoga kita juga diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah untuk dawamun alat ta'at, untuk konsisten, untuk istiqomah menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi seorang zuhud menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tanpa harus meninggalkan hiruk pikuk dunia, tanpa harus menyendiri di hutan atau di gua untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, apapun profesinya, baik kita menjadi politisi, menjadi kontraktor, menjadi influencer, ataupun menjadi apapun itu, selama kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus istiqomah dalam beribadah sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh 4 mazhab dalam fikihnya, Al-Ghazali dan Al-Junaidi Al-Baghdadi dalam tasawufnya, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam akidahnya, maka kita menjadi orang yang zuhud tanpa harus sekali lagi kita meninggalkan kehidupan dunia. Meskipun kita hidup bermewah-mewahan, meskipun kita bekerja kantoran, meskipun tiap hari kita hidup yang bermewah bergelimang harta, selama kita masih berinvestasi untuk akhirat, maka kita menjadi seorang yang zuhud. Dalam kata lain, bahwa harta benda yang kita miliki itu hanya ada di tangan, bukan ada di hati. Itulah zuhud versi Ibnu Abbas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.